terus berlatih lebih keras dalam persiapan diri guna meraih prestasi terbaik di tingkat nasional. Kiranya patut pula sadari bahwa meraih prestasi tidak mudah memberikan telapak tangan, namun perlu upaya memberikan. Saya ulangi, namun perlu upaya berlatih terus. Pepatah mengatakan tak ada jalan lunak dalam meraih prestasi. Kalau orang lain bisa, maka kita juga bisa. Itulah kiranya filosofi sederhana yang harus ada pada diri para atlet sekalian untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan kali ini juga perlu saya jelaskan bahwa kehadiran TNI dalam suatu penyelenggaraan event olahraga nasional bukanlah untuk menguasai atau mencampuri ranah sipil, akan tetapi adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral TNI kepada rakyat untuk membantu menegakkan kedaulatan NKRI di mata dunia melalui prestasi di bidang olahraga, termasuk dalam cabang olahraga sepak bola. Berlangsung seluruh Indonesia. Ini adalah gagasan Bapak Kasat menyelenggarakan kegiatan Liga Santri di seluruh Indonesia. Kemudian dari tingkat kabupaten kota kita sudah melaksanakan dari mulai bulan Juli sampai bulan 31 Juli. Kemudian tingkat provinsi, saya ulangi lagi, pada tingkat kabupaten kota ada 53 tim dari pesantren seluruh kabupaten kota di Sulteng. Kemudian untuk tingkat provinsi mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal hari ini. Hari ini tanggal 10 itu jumlahnya 9 tim. Dan hari ini kita sudah melihat, menyaksikan bersama pertandingan sepak bola. Finalnya yang menang adalah dari Kabupaten Morowali. Kemudian yang menang ini akan kita bawa ke tingkat nasional pada tanggal 12 September sampai tanggal 22 Oktober. Jadi nanti berkumpul semua tim-tim yang menang dari 34 provinsi di Bandung dan di Jakarta. Nah, nanti pada saat perayaan Hari Santri itu akan diserahkan piala juara Liga Santri seluruh Indonesia oleh Bapak Kasat dan Bapak Presiden. Kemudian setelah ini apa saja yang akan menjadi tujuan kita, fokus utama untuk santri yang tim yang menang ini untuk nasional? Nah gini, tujuan penyelenggaraan Liga Santri yang pertama adalah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, khususnya para santri Indonesia. Kemudian yang kedua, kita mencari bibit sepak bola dari adik-adik kita yang di pesantren, sehingga nanti PSSI bisa mencari bibit-bibit yang sudah siap di daerah-daerah dengan adanya Liga Santri ini.
Kemudian persiapan kita yang jelas setelah ini nanti akan kita TC sambil menunggu kita berangkat ke Jakarta. Jadi kita sudah minta asprop dari provinsi atau kabupaten kota untuk yang melatih lagi. Kita adakan TC kurang 2 minggu lah, ya 2 minggu kita akan melaksanakan latihan. Mudah-mudahan Sultan bisa jadi juara. Amin. Ya, udah Pak, apa lagi? Kemudian bagaimana tanggapan pihak-pihak pondok pesantren di Sulawesi Tengah dengan adanya liga seperti ini? Nah, mereka sangat antusias dan menyambut dengan senang hati, gembira, dan mereka berharap bisa berlanjut tiap tahun seperti ini. Jadi ya tadi itu untuk mempersatukan santri-santri Indonesia. Kemudian tadi Bapak, apa harapan Bapak dengan kegiatan seperti ini? Ya mudah-mudahan dari Sulteng ini adik-adik kita ini ada yang jadi pemain nasional. Amin. Karena kita punya sejarah Sulteng juga pernah ada pemain sepak bola nasional. Mudah-mudahan ini adik-adik kita. Amin. Terima kasih. Ya. Kali ini kita ketemu orang yang memberi andil besar di prestasi olahraga para santri Pondok Pesantren Nurul Iman Al Khairat. Alhamdulillah. Mohon izin dikenalin. Ya, nama saya Sah Lembo. Saya asalnya dari Kabupaten Morowali, desanya di Bangmangke. Ya. Kali ini saya dipercayakan oleh Asprop PSSI Kabupaten Morowali untuk mewakili para santri untuk perwakilan ke Liga Santri Liga Santri Piala Kasat. Iya, tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya panggilnya Ustadz atau Coach saja. Boleh Ustadz, boleh Coach. Coach. Coach namanya Sah Lembo. Lembo. Saya panggilnya Coach Lembo. Lembo aja. Coach Lembo. Iya. Ini prestasi yang membanggakan untuk tingkat provinsi karena membawa nama daerah kita. Ini prestasi terbaik yang pernah diukir. Iya. Jadi ini prestasi yang pertama pernah dulu di 2009. Saya membawa anak-anak tingkat SD2 ODSN. Mereka juga berhasil maju di final.
Morowali lawan Sigi di Roma. Dan alhamdulillah di momen ini saya dipercayakan, dan kemarin itu juga saya berpikir banyak karena tiba masa tiba akal, Pak. Iya, spontanitas saja ya. Ya. Nah, jadi saya terima aja karena memang suatu amanah itu harus kita terima. Kita berjuang dulu sebelum kita mengalah. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah sangat puas dengan anak-anak, sudah mencapai pencapaian yang sangat stabil, dan alhamdulillah mereka sudah capai apa yang mereka dambakan impikan selama ini untuk Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya. Lebih akrab dengan Coach Lembo. Iya. Coach, kalau boleh tahu, Coach juga bergaul di lingkungan pondok pesantren. Iya. Kalau saya boleh bilang bergaul di lingkungan pondok pesantren, dan memang itu saya ini alumni juga dari sana. Oh iya. Dan aktif di kata orang umum ini jemaah tabligh. Oh sih. Ya, saya di lingkungan itu juga alhamdulillah di lingkungan masyarakat sudah dipercayakan sebagai tokoh agama. Iya. Jadi ini ya, kalau tentang ilmu saya nggak bisa pungkiri, Coach Lembo lebih dari orang-orang pada umumnya. Begitu, Coach? Ya, insya Allah. Coach, ini karir sebagai pelatih dimulai dari sejak kapan ini? Kalau karir saya ini memang sebagai pemain bola juga. Ya. Saya juga latihan di sini di Persipa tahun 99. Dari hasil itu saya turunkan ke daerah saya Morowali. Kemudian saya itu sebagai pelatih sudah melatih sejak 2005. Sudah berapa kali prestasi kita raih untuk juara 1, saya bawa anak-anak. Termasuk saya juga ikut laga di momen itu. Dan hari ini saya mendapat lisensi di tahun 2020 kemarin, diberikan kita semua untuk, artinya dipercayakan oleh Askap. Ya, saya pribadi direkomendasikan supaya masuk untuk nantinya persiapan Kabupaten Morowali ke depan. Coach, gini Coach, ini kan sesuatu yang membanggakan ya. Coach melihat anak-anak di pondok pesantren dengan anak-anak di luaran, seperti apa bedanya? Itu bedanya kalau saya pribadi, hari ini kan beberapa kali saya bawa anak dari di dalam, di luar sana, pengaruh umum ini Pak yang sangat memprihatinkan dibandingkan dengan anak-anak pesantren. Oh iya. Hari ini kalau anak pesantren ini sangat luar biasa, mereka taat, terutama ini kan agama. Saya pribadi suka dengan hal itu. Dan bentukan karakter serta disiplinnya pasti lebih. Iya, melebihi daripada yang kita inginkan. Sampai di sini Coach melihat ini ya, kalau prestasi sudah, selain di pondok pesantren, Coach juga melatih di sekolah sepak bola atau di tempat lain? Iya, hari ini kemarin sudah ditawarkan di beberapa tempat desa. Kalau di sekolah saya sendiri sudah saya mulai bangkitkan. SSB dari Asprop sudah mau diberikan juga surat anunya, keterangan untuk mendirikan daripada SSB. Soalnya dan juga sudah ditawarkan di. Kesan yang ditangkap setelah kejadian ini Coach? Kalau kesan-kesan itu ya sangat luar biasa ya. Saya terkesan dengan anak-anak kemarin, mulai dari mereka. Saya juga sudah penuh dengan air mata bahwa mereka ini sangat senang. Karakter mereka, apa yang saya katakan kepada mereka, dorang terima juga saran, ya sangat luar biasa lah hari ini. Dan saya juga terkesan atas saudara-saudara kami yang bersama membantu saya. Harapannya ke depannya bukan untuk yang sekarang berprestasi, tapi untuk adik-adiknya, seperti apa harapannya? Iya, harapan saya ke depan untuk adik mereka sudah bisa mencontoh kepada saudara-saudara mereka, ini kakak mereka, supaya mereka itu menjadi ambil mereka sebagai contoh bagi mereka, bagaimana mereka ini prestasi akan lebih dari kakak-kakaknya ini lagi, insyaallah. Coach Sahlembo. Di lapangan bertindak sebagai pelatih, di masyarakat sebenarnya sebagai, kalau di masyarakat saya ini orang dikatakan teman-teman gentleman, bisa semua, multi talenta. Iya. Bisa jadi imam, bisa jadi penceramah, ya, bisa jadi pendakwah, itu semua bisa. Di lapangan pun begitu. Akhirnya kita ketemu lagi dengan orang-orang hebat. Nah, Coach Sahlembo. Coach, ini pertanyaan canda-canda nih, Coach. Iya.
Setelah ini, coach berharap nanti pensiun sebagai pelatih sepak bola atau sebagai pendakwa? Kita jalankan semuanya, karena dijalankan dakwah sebagai bola untuk dakwah. Dan itu sebenarnya berhubungan. Ada hubungannya. Seperti apa? Ya, kalau hubungannya ini bagaimana anak motivasi di dalam dunia olahraga ini jangan terpancing hal-hal yang buruk di dunia luar. Ya, artinya supaya mereka ini fokus di dalam satu kegiatan untuk memotivasi mereka jangan sampai terjerumus di dalam hal yang tidak baik. Itu utamanya agama, Pak. Ya. Channel dari Sapa Teman merasa tersanjung. Terima kasih banyak kesempatannya. Yang terakhir, siapa yang paling berjasa dan mendukung penuh untuk prestasi kali ini? Ya, dilihat dari sisi ini, semua ini dari Asprov, dari Askap Kabupaten Morowali, PSSI, kemudian dari Pemda, Kodimnya, semua sampai dengan di sini di Provinsi Sulawesi Tengah ada Asprovnya, kemudian dari Koremnya, alhamdulillah semua mendukung sangat luar biasa. Dan harapan saya ke depan, mudah-mudahan ini akan terus menerus dalam event-event berikutnya. Karena sebagai penunjang juga anak-anak nantinya, anak-anak santri, mereka tertarik dengan adanya liga ini, masuk sama-sama ke ajak teman-temannya masuk di pondok pesantren. Dan satu lagi Pak, memang ini kalau saya ini melatih ini mulai dari dasar, dari bawah, anak-anak SD itu yang tidak pintar membaca, itu saya pakai dengan olahraga ini. Alhamdulillah mereka sudah bisa, dengan adanya itu mereka bisa baca Quran, bisa membaca bahasa Indonesia lah. Sepertinya pertanyaan ini takkan pernah habis karena coach membuka masalah-masalah baru yang harus kita gali. Ya. Jadi gini coach, lebih ke ini istilahnya sebagai pelatih sekaligus pengajar. Iya. Iya. Kesempatan waktu terbaik coach untuk channel Dedi Sapa Teman juga. Iya. Berterima kasih. Pesan-pesannya untuk alumni ataupun yang baru akan melanjutkan karir sebagai pesepak bola. Iya, pesan-pesan saya sebagai alumni, mudah-mudahan mereka tingkatkan lagi yang punya apa yang mereka sudah dapatkan. Mudah-mudahan mereka contoh sebagai momen ke depan di tingkat nasional, contoh sebagai adik-adik mereka. Mereka termotivasi dengan dunia sepak bola. Salah seorang ofisial dari kesebelasan tim Pondok Pesantren Nurul Khairat. Iya, Nurul Iman Al-Khairat. Boleh dikenalin? Nama saya Isman. Saya di sini sebagai ofisial pembimbing dari kesebelasan MA Al-Khairat Morowali. Kalau dilihat pentingnya olahraga di pesantren, seberapa penting olahraga di pesantren? Penting sekali olahraga diadakan di pesantren karena olahraga itu satu aspek yang sangat di istilahnya penting karena kita kesehatan, kita berolahraga bukan hanya kesehatan, bukan hanya untuk memenangkan suatu pertandingan tapi juga untuk kesehatan badan kita, karena kalau badan kita sehat hati kita juga akan sehat dan kita juga akan sehat. Saya panggilnya Ustadz Kisman ya? Pak Kisman aja. Pak Kisman. Iya. Gini, Pondok Pesantren Morowali sudah sangat dikenal juga bisa apa istilahnya menelurkan bakat-bakat juga dari hafiz-hafiz ada juga. Ada. Iya, ini yang ikut di kesebelasan kita ini ada yang memang sudah hafalan 10 juz, 20 juz. Iya. Iya, karena yang kita bawa ini ada dari MTS, lulusan MTS dan lulusan Kali ini kita bersama dengan Ustadz kalau di pondok Ustadz berstatus apa nih? Guru penjas. Berarti kalau membawa tim kesebelasan dari Pondok Pesantren Nurul Iman Khairat, Ustadz bertindak Sebagai ofisial. Ofisial? Iya, Pendamping. Manajer pendamping. Ustadz, ya. Ini setelah mengalahkan lawan-lawan yang tangguh, Ustadz melihat prestasi olahraga di Pondok Pesantren seperti apa? Ya, sangat meningkat ya, karena ini sejarah baru. Ya. Kita mewakili kabupaten sekaligus langsung menjuarai tingkat provinsi.
Dan ini patut dibanggakan ya. Ustadz, kalau boleh tahu Ustadz, saya sudah sempat tanya sama Pak Kisman tadi, seberapa penting sebenarnya olahraga, terkhusus olahraga sepak bola di pesantren? Ya, penting ya untuk sebagai hiburan anak-anak pesantren juga kan. Ya. Mereka selalu di pondok, jadi mereka olahraga itu supaya senang, supaya semangat pelajaran di pondok. Tidak hanya agama Ilmu ya, agama, menuntut ilmu agama ya. Nah, kalau harapannya, harapan ke depannya, ini kan kalau ini saya bilangnya betul-betul prestasi puncaknya. Kalau ke depannya, apakah dari olahraga lain ataupun dari kesenian atau apa? ya harapannya ke depan, mudah-mudahan kita tahun depan kita bisa menjuarai lagi. Terus kalau di bidang sini kita alhamdulillah juga sering juara. Ya. Ustadz Afan langsung yang membawanya. Kesempatannya terima kasih Ya. dengan Ustadz Junai. Terima kasih untuk. Kalau tadi kita ketemu dengan para pembimbing ofisial yang membawa tim kesebelasan Morowali yang menjuarai, kali ini kita ketemu dengan alumni. Boleh dikenalin? Ya, perkenalkan nama saya Rahmat, alumni dari Ponpes Nurul Iman Al-Harat Morowali. Pertanyaannya singkat saja. Apa kesan terburuk yang pernah kamu alami di pondok? Kesan terburuk kalau bangun subuh itu disiram sama Ustadz. Itu ya kesannya. Tapi itu berkesan dan menempel di memori seumur hidup. Iya mas. Lah, siapa namanya? Maaf. Rahmat. Rahmat. Apa prestasi terbaikmu di kalangan santri lainnya? Alhamdulillah kemarin sempat menjuarai MTQ di tingkat Kabupaten Morowali. Lebih Yang, kemana spesifiknya? Tilawah. Tilawah. Berarti kamu orang hebat dong. Ya. Sementara sekarang berkegiatan sebagai Sebagai mahasiswa. Iya. Jurusan perbandingan mazhab di UIN Dato Karama Palu. Iya. Dengan alumni lainnya, boleh dikenalin? Nama saya Rizwan Abdul Hamid MBT. Berdomisili di? Berdomisili di Morowali. Hah? Berdomisili di Morowali. Kalau kegiatannya sekarang apa? Kegiatan sekarang ya kuliah sambil ngajar. Oh, mengajar. Iya. Jadi sekarang sudah lulus dari bangku kuliah. Belum, sementara menyusun. Ah. Kan kita mahasiswa semester akhir, jadi sementara menyusun skripsi. Siap. Di pondok pesantren berapa tahun? Di pondok pesantren saya 6 tahun. Apa prestasi yang pernah kamu ukir sebagai santri di pesantren Nurul Iman Al Khairat Morowali? Yang saya pernah ukir yaitu pernah mewakili Sulawesi Tengah di Ponpes Puspenas yang ada di Banten tingkat nasional. Menjuarai waktu itu? Ya, cuma masuk 8 besar tingkat nasional. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada banyak orang kita temui. Kali ini kita temui yang lainnya. Salah satu alumni, boleh dikenalin? Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Jaya Saputra. Panggil saja saya Jaya. Jaya, Mas Jaya ya. Ini Jaya, kalau orang-orang di pondok pesantren biasanya tingkat keimanan lebih dari. Kamu merasa seperti apa? Kalau saya masih jauh dari kata beriman itu. Masih keimanan itu masih kurang saya rasa. Ya, kalau di pondok pesantren 5 waktu terjaga, sekarang ini apa yang terjadi? Bolong-bolong gitu? Oh, kalau itu tidak. Oh, masih tetap terjaga. Alhamdulillah masih. Apa dosa terbesar yang pernah kamu lakukan untuk pondok? Dosa kalau apa namanya? Dosa terbesar dari di pondok. Maksud saya gini, kamu melakukan kesalahan yang fatal di pondok pesantren Nurul Iman Al Khairat Morowali. Oh, alhamdulillah itu tidak ada. Tidak ada. Kalau tadi prestasi saya tanyakan teman-teman, kamu prestasinya apa? Cuman melukis, Hah? kaligrafi, Ya? seni, pokoknya seni. Seni ya. Dan seni juga di pondok diajarkan. Ya, alhamdulillah diajarkan. Terima kasih kesempatannya. Ada teman kita lainnya juga alumni dari pondok pesantren. Tampilannya sedikit urakan, rambutnya gondrong. Apa yang terjadi? Ya mungkin lagi malas cukur. Berkegiatan sebagai apa? Mahasiswa. Boleh dikenali namanya? Nama saya Zulfikri, biasa dipanggil Fikri. Saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Hukum Keluarga Islam.
Apa cita-cita terbesarmu di hidup? Ya, untuk saat ini masih abu-abu jadi masih mendalami tentang hukum keluarga Islam itu karena masih banyak pekerjaan dari jalur itu. Tapi untuk sekarang masih belum pasti cita-citanya seperti apa. Sementara kuliahnya di mana tadi? UIN Sunan Kalijaga. Mengambil jurusan apa? Hukum keluarga Islam. Nah, itu sesuai dengan karakter pribadimu. Jujur kayaknya masih tidak pasti kalau tanya sesuai karakter pribadi. Apa sumbangsi terbesarmu untuk pondok pesantren? Masih terbesar ya. Waktu masih saya di pondok pesantren Nurul Iman hanya 3 tahun sampai sanawiyah. Dan di situ alhamdulillah saya sempat bawa nama pesantren di Olimpiade tingkat provinsi matematika fisika. Terima kasih kesempatannya. Kenalin Bang namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Baharudin. Saya dari Bungkuh dan alhamdulillah saya alumni dari Al-Hedat USU. Mengunyah pendidikan di pondok pesantren, apa yang paling kamu tidak suka di pondok pesantren? Waktu bangun subuhnya. Bangun subuhnya. Kenapa dengan bangun subuhnya? Kadang kan lambat bangun jadi ya dapat siram biasa, marah gitu. Apa kesan yang kamu tangkap? Kesan baik yang kamu tangkap selama menuntut ilmu di pondok? Alhamdulillah selama saya di pondok itu banyak ilmu agama yang saya pelajari, karena selama di luar itu saya kurang sekali dari ilmu agama, tapi setelah masuk pondok alhamdulillah ilmunya semakin bertambah. Dan sekarang ilmunya diterapkan di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah diterapkan. Ya, terima kasih. Ada orang-orang yang berprestasi sudah kita temui, dan kali ini kita temui orang yang membentuk karakter prestasi-prestasi tadi. Sebenarnya ini kita sewarga karena kita sekampung halaman. Nah, sekarang beliau menjabat sebagai wakil pimpinan pondok pesantren Nurul Iman Al-Khairat. Ya. Kenalin dulu, Ustaz. Ya, Assalamualaikum kepada semua pemirsa. Nama saya Afan Mansur. Saya wakil pimpinan pondok pesantren Nurul Iman Al-Khairat USU Kabupaten Morowali. Saya sudah 12 tahun di Morowali. Tentang pengabdian terbaik di kehidupan, kalau menurut Ustaz, ini adalah karir terbaik dan pengabdian terbaik saya. Menurut Ustaz? Iya, menurut saya ini adalah pengabdian terbaik karena kita mengabdi untuk agama, mendidik anak-anak. Menurut saya itu adalah satu pengabdian yang sangat luar biasa. Tidak ada tandingannya. Mendidik anak-anak, mendidik umat menjadi umat yang baik. Ustadz Afan. Ya, ya, ya. Saya panggilnya Ustadz Afan. Ustadz, mohon diceritakan awal mula kejadian Ustadz mengambil keputusan untuk mengabdi sebagai salah satu orang yang mendidik di pondok. Ya, awalnya ada sepupu saya itu oleh Komda Al-Khairat Morowali minta kepada keluarga saya itu tolong carikan di Palu ada ustadz yang mau mengabdi di pondok pesantren Al-Khairat. Kebetulan waktu itu saya dipanggil beliau. Alhamdulillah sebelum begitu diajak saya minta persetujuan dari istri saya dulu. Iya. Alhamdulillah istri saya mengiyakan tanpa ada survei dulu. Iya. Kita langsung berangkat ke Morowali. Langsung berangkat. Waktu itu tidak langsung tinggal di pesantren. Ternyata pesantren waktu itu masih kelas-kelas. Iya. Seperti sekolah pada umumnya ya. Iya, saya masih tinggal di disewakan kamar-kamar masyarakat seperti itu. Nah, setelah itu terus mengabdi hari ke hari di lingkungan pondok. Iya, setiap hari mengabdi dari 2010 sampai sekarang 2020, berarti 12 tahun sudah mengabdi di sana. Ini Ustadz, saya mau tanya tentang kesan-kesan menjadi manusia di pondok pesantren dengan sekolah umum pada umumnya itu seperti apa bedanya?
Jadi di pesantren itu memang harus butuh kesabaran. Apalagi di pesantren itu banyak juga orang tua memasukkan anak-anak di pesantren ketika sudah tidak bisa diurus di rumah, maka mereka masukkan anak-anak di pesantren. Saya pangkas Ustadz. Jadi jangan dibilang pondok pesantren itu adalah membersihkan limbah dari luar gitu. Ya, jadi ada sebagian orang tua niatnya seperti itu. Ketika dia tidak mampu mengatasi anaknya di rumah, di luar, maka dimasukkan di pesantren. Ada yang sebagian seperti itu. Ya, tapi tidak semua. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa pondok pesantren itu sebenarnya betul-betul jasa para pihak pengajar dan ustadz-ustadz di sana membentuk karakter yang terbaik, begitu Ustadz? Siap, betul sekali. Nah, Ustadz, ini selama di Morowali ya bermukim, apa pengalaman yang seperti tidak sanggup saya jalani? Atau masalah yang dihadapi seberat apa misalnya? Iya, awal-awal mula di pesantren itu, pada waktu itu pemahaman masyarakat terhadap pesantren masih sangat minim. Itu tahun 2010-2011 itu. Jadi setiap hari itu penuh dengan masalah, setiap hari penuh dengan laporan, protes orang tua, bahkan ada orang tua yang mengamuk, bahkan kita sampai dilapor ke polisi. Jadi seperti itu ya, satu menjadi motivasi juga ya. Motivasi buat kita. Tapi dengan berjalannya waktu saat ini itu sudah berkurang semua dengan ada pemahaman dan kemudian anak-anak juga seiring perkembangan mulai berubah itu. Jadi bisa disimpulkan masalah terbesar yang dihadapi di awal-awal bentukan pesantren dan menyesuaikan mensosialisasi di masyarakat begitu Ustaz? Ya, seperti itu. Kembali ke sepak bola Ustaz. Karena hari ini adalah harinya tim dari Pondok Pesantren Nurul Iman Al-Khairat. Apa pesan-pesan untuk santri selanjutnya? Maksud saya kalau ini sudah puncak prestasi untuk teman-teman santri yang ingin juga berprestasi. Iya, pada anak-anak santri dimanapun Anda berada, tetap semangat kita berprestasi. Ini prestasi namanya. Jadi pesantren itu bukan hanya tempat untuk belajar agama, tapi juga kita bisa berprestasi di bidang olahraga dan bidang-bidang yang lain. Itulah pesantren. Jadi bukan pesantren itu ketika keluar harus jadi ustadz, tidak. Jadi apapun kita, tetapi kita tetap pada jalurnya. Ketika kita nanti misalkan jadi polisi, jadi tentara, karena kita dari pesantren tetap pada jalur yang benar. Terakhir, sepengetahuan Ustadz Afan, seberapa banyak alumni santri pondok pesantren yang sudah keluar dari pondok pesantren? Iya, sudah banyak ya, tak terhitung lagi. Jumlah pastinya saya tidak tahu, yang jelas sudah banyak alumni kita, termasuk tadi itu sudah banyak dan sudah berprestasi, bahkan yang sudah ada yang kerja, sudah menduduki jabatan suatu pemerintahan dan sebagainya. Kesempatan waktu istimewa untuk channel Dedi Sapa Teman. Berterima kasih banyak Ustadz Afan Mansur. Terima kasih untuk channel Dedi Sapa Teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.